97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Berjumpa kembali dengan saya Yulia, fans ya Gema Merdeka siang hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa jam 1 kita bakalan ngobrol bareng sehat. Nah, kali ini fans ya Gema Merdeka sudah ada narasumber, beliau dari RSBM ya, alias Rumah Sakit Bali Mandara. Ini dia. Oke fans ya Gema Merdeka, selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol ya tentang patah tulang apakah boleh dipijat. Nah, itu topik kita siang hari ini fans ya Gema Merdeka ya. Nah, fans ya Gema Merdeka, untuk Anda yang kepengen bertanya-tanya juga nanti akan Yulia kasih kesempatan di sesi yang terakhir, nanti bisa bertanya-tanya di 0815580977 ya. Silakan diketik nama, spasi, alamat dan pertanyaan Anda. Di sesi yang terakhir nanti bakal Yulia baca ya. Oke fans ya Gema Merdeka, Yulia langsung saja untuk menyapa narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Gema Merdeka. Beliau ada Dr. Putu Agung Wirahadi Sanjaya SPOT. Om Swastiastu, dokter. Ya, dokter akrab dipanggil dengan Dokter Wira ya. Dokter Wira. Apa kabar dokter? Baik. Sehat ya dokter ya? Sehat ya. Oke. Siang hari ini kita bakal membahas tentang patah tulang itu apakah bisa dipijat gak sih dok? Kan gitu ya dok ya. Topik yang sangat menarik dokter, karena ini banyak sekali pengalaman-pengalaman di lapangan di mana masyarakat itu ada yang tahu, ada yang tidak. Kenapa patah tulang itu nggak boleh dipijat atau boleh dipijat? Nah, itu dia nanti jawabnya fans setia Gema Merdeka bareng Dokter Wira yang bakal menemani kita 1 jam ke depan sampai tuntas di jam 2 siang nanti. Oke, dokter, kita keep dulu ya, karena kita akan mendengarkan satu lagu pembuka untuk siang hari ini ya. Fans setia Gema Merdeka jangan kemana-mana, Yulia akan segera kembali bersama Dokter Wira di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, satu lagu pembuka sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Semoga Anda terhibur dan saatnya Yulia akan bertanya-tanya bareng Dokter Wira nih ya. Oke, sebelumnya kita bakal membahas tentang patah tulang apakah boleh dipijat. Nah, sebelum kita bertanya lebih lanjut dokter, bisa dijelasin untuk definisi dari patah tulang ini sendiri seperti apa dok? Ya, patah tulang itu pada masyarakat umum biasanya retak atau ya bengkok tulangnya, remuk gitu bahasanya. Tapi kan itu termnya masyarakat umum. Tapi kalau kita di medis kan bahasanya fraktur dia, gangguan diskontinuitas. Jadi ada tulang itu bentuknya panjang lah misalnya, itu ada gangguan dari kesegarisannya dan kontinuitas dinding tulang itu. Itulah yang disebut dengan patah tulang. Nah, kalau di rongsen memang langsung kita jelaskan ke keluarga pasien dan itu pasti bisa dicerna dan dilihat kalau sudah kita lihatkan. Berarti X-ray-nya. Antara retak dan juga patah tulang itu beda-beda dok? Ya, kalau dia biasanya kan ada yang jadinya kalau kita di medis itu bahasanya sama, fraktur dia. Fraktur. Nah, teman ada yang simpel, ada yang kompleks. Nah, itulah nanti perlu kita jelaskan dengan menggunakan X-ray kepada pasien. Nah, Oke, itu dia fans ya Gema Merdeka. Apa itu yang dinamakan patah tulang ya? Oke, jadi itu memang harus dilakukan pemeriksaan ya, ronsen atau X-ray kayak gitu ya dok ya? Iya, jadi semua cedera itu memang sebaiknya dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, di puskesmas, habis itu rumah sakit. Nah, sekarang bahkan ada puskesmas sudah ada X-ray-nya dia, dan di rumah sakit sudah pasti standarnya sudah ada foto rongsen untuk memastikan apakah ini cuman cedera jaringan lunak saja atau ada sampai patah tulang. Nah, patah tulangnya di mana lokasinya? Apakah di pertengahan apa di dekat sendi? Nah, itu memang harus lengkap dijelaskan kepada pasien seperti itu. Oke, kalau dengar-dengar kata patah tulang dok ya, ini seperti yang kejadian-kejadian di lapangan. Kalau misalkan ada seseorang misalkan pas mengalami kecelakaan, tentunya dibawa ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itu mereka sudah melakukan X-ray atau ronsen. Nah, itu dikatakan patah tulang. Nah, terus kalau misalkan patah tulang, itu kan kebanyakan harus dioperasi nih dok. Memang benar nggak sih dok? Jadi begini, itulah banyak masyarakat yang takut. Nggak usah dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Takutnya disuruh operasi. Nanti disuruh operasi seperti itu. Padahal sebenarnya penanganan patah tulang itu yang dari yang paling sederhana cuman proteksi aja. Ada yang cuma dipasang bandage saja karena posisinya baik, posisinya tidak ada bergeser lebih jauh. Nah, cukup
seperti itu yang persederhana. Dipasang Atau begitu aja ya? ya ada yang naik lagi sedikit, pasang gip, nah, sampai dilakukan tindakan pembedahan. Ada yang misalnya patah di daerah bahu, posisinya baik, tidak ada pergeseran lebih jauh, hanya dipasang amsling saja 3 minggu gitu. Jadi himbauannya memang kalau ada cedera apapun, segeralah ke pelayanan kesehatan. Jangan takut dulu berpikir Jadi operasi. belum tentu ya, Dok? Belum tentu. Dan kalaupun harus operasi, pasti diberikan opsi oleh dokter. Ini kalau operasi yang terbaik secara keilmuan operasi. Kalau operasi baiknya itu begini, jeleknya juga ada, kekurangannya ini. Kalau dia dipasang gip umpama, ada baiknya ini, kelebihannya, kekurangannya ini, pasti dijelaskan, dan itu tetap keluarga yang menentukan. Jadi Oke. kita sebagai pelayanan kesehatan bertugas menjelaskan. Dan Nah, memberikan opsi ya. Jadi opsi. Fanstia bisa merebut dulu ya dok ya, bareng Betul, keluarga. selalu bisa. Apakah mau dioperasi atau tidak. Jadi belum tentu Belum untuk tentu. dioperasi Iya. ya dok ya. Nah tadi dokter sempat menyebut di gip itu yang dibalut putih-putih Iya, ya, dok, itu dibalut keras itu seperti gipsum itulah Ya. dia. Jadi awalnya lembek, nanti lama-lama dia akan mengeras dia. Oke, itu Kurang nggak perlu lebih dibedah sering. dok. Kalau yang seperti itu namanya reposisi tertutup, biasanya tidak dilakukan pembedahan. Cuman ada juga dia dipasangi implan, cuman karena untuk mengistirahatkan jaringan lunak. Kadang-kadang dalam waktu 2 minggu dipasangi gap dulu sementara. Itu seperti itu. Nah, itu ada fungsinya dan itu pasti dijelaskan sama dokter. Sama dokter Seperti itu. ya. Oke, dok siapa sih dok yang rentan mengalami patah tulang ini? Jadi semua kelompok umur, kalau kita ngomong umur, semuanya rentan. Kalau kita Nggak peduli anak, ya dewasa anak atau kecil orang tua ya? semua kan bisa dia bermain jatuh sampai usia tua. Tapi memang yang sering dijumpai di lapangan kecelakaan lalu lintas memang usia produktif justru lebih sering. Oke. Kalau orang tua dia biasanya cedera di rumah karena tulangnya sudah osteoporosis, sudah tipis tulangnya. Jadi jatuh terpleset dari tempat duduk aja Rentan bisa. sekali ya? Iya, bisa patah seperti Oke. itu. Tapi kalau misalkan patah tulang pada orang dewasa atau lansia ya dok ya, Nggih. yang rentan sekali patah itu, Ya. kalau misalkan dioperasi kayak gitu patah tulangnya itu bisa kembali seperti semula nggak sih dok? Bisa sembuh? Jadi pada pasien dengan usia tua selalu kita evaluasi dulu kondisi fisik umumnya. Dia layak, kalau misalnya harus operasi, layak nggak dia operasi? Itu dulu poinnya. Karena dia tidak layak tindakan operasi atau terlalu berisiko, misalnya dia ada penyakit jantung, diabetes dan risikonya sangat tinggi, kita jelaskan sama keluarga. Apakah operasinya ini mutlak atau bisa ada opsi lain? Oke. Kalau memang mutlak, kita jelaskan sama keluarga ada risikonya, risiko dia dari biusnya dan risiko dari tindakan operasinya. Tapi kalau masalah kesembuhannya, memang pada usia tua penyembuhannya sedikit lebih lama dibandingkan pada usia muda. Produktif ya. Oke, baik itu dia. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa seseorang tersebut, misalkan kita menolong orang lah ya di Betul. jalan ketika orang tersebut terjatuh. Nah, pasti kan kita, aduh Iya. ini sepertinya begini nih. Betul. Itu gimana dok? Pertolongan pertama yang harus kita lakukan Ya, dok? pertama, Terkadang kita panik ya di jalan ya. Ya, memang pertama yang masyarakat dapat lakukan cedera, dianggaplah ini contohnya kecelakaan lalu lintas. Yang penting kita pindahkan dulu dia, amankan dulu ke tempat yang Yang aman. dulu, jangan di tengah jalan kita memberikan bantuan begitu. Iya, Dipinggirkan, kemudian yang pertama kalau dicek kesadarannya gimana, diajak bicara itu berarti dia sudah mengalami sadar, bagus dia ya. Oke. Jalan napasnya baik. Kemudian berkaitan dengan misalnya pasien sadar baik lah kita anggap. Kemudian ada tangannya yang ini boleh jangan dimanipulasi di sana, setidaknya dibuat lurus saja dulu. Dipasangkan mungkin seadanya ada seperti balok kayu dipicikan boleh untuk sementara. Maksudnya ditegul gitu dok, diikat gitu. Ya, cuman tidak boleh terlalu erat, nanti mengganggu pembuluh darah. Oke. Ya, setidaknya diposisikan senyamannya pasien dulu. Ya, kalau ada luka boleh ada kain atau apa sementara boleh ditekan dulu. Nah, kemudian sambil jalan kita memanggil mungkin Ambulan atau apa segera itu saja
pertolongannya ya. Yang Oke. penting, yang paling penting pindahkan ke tempat aman dulu. Oke, itu dia Vanstia ya. Dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jangan di tengah-tengah jalan loh ya. Betul. Oke, baiklah dokter. Kita keep dulu sejenak ya, Iya. karena ada yang mau lewat Siap. Vanstia Gema Merdeka. Jangan kemana-mana dulu, Yulia akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Vanstia Gema Merdeka. Terima kasih masih setia bareng Yulia di sini ya di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Dan Vanstia Gema Merdeka, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton live YouTube-nya ya bersama RSBM. Jadi jangan lupa untuk di-like ya Vanstia Gema Merdeka ya. Oke, sangat menarik sekali perbincangan kita tentang patah tulang. Itu apakah boleh dipijat ya. Oke dokter, kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrolnya ya dokter ya. Nah setelah tadi pertolongan pertama kepada para cedera patah tulang tadi, yang pertama harus diamankan ya tempatnya. Nah, kalau misalkan kita kalau misalkan kita mencurigai orang tersebut mengalami patah tulang, Dok, kemana harus kita bawa, Dok? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman misalnya dia bengkak, apalagi bengkok kelihatan, apalagi kalau orang Bali bilang sampai glewer-glewer gitu tangannya atau kakinya, kemungkinan dan bentuknya sudah mungkin orang yang bukan dokter saja melihat, oh ini bentuknya kok berubah, itu kemungkinan besar sudah patah tulang, apalagi nyeri dan bengkak, apalagi Itu ada bengkak itu langsung membengkak gitu? langsung saat itu juga karena peradangan dia pasti bengkak. Nah itu segera dibawa ke tempat pelayanan terdekat. Entah itu kalau misalnya cuma ada puskesmas tidak ada masalah, mungkin bisa diberikan obat nyeri dulu, dipasangi spalek dulu, cukup. Nah atau ke rumah sakit sudah boleh seperti itu. Oke, ya. jadi langsung segera ambil tindakan, diantar ke pusat pelayanan masyarakat kesehatan ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan dibilang wah ini harus dioperasi nih. Kalau misalkan dokter sudah memvonis harus dioperasi patah tulangnya kan gitu, Dok. Betul. Nah, terus kalau misalkan orang tersebut nggak berani dioperasi, Dok. Ya. Gimana, Dok? Jadi selalu kita jelaskan dulu jenisnya, ini patah tulang terbuka atau tertutup. Kalau dia patah tulang terbuka, itu biasanya terbaik memang dikerjakan di ruang operasi, dibersihkan, dicuci lukanya. Nah patah tulang tertutup selalu kita berikan opsi juga, apa tergantung patahannya di mana posisinya dan konfigurasi patahannya. Tapi kalau selalu kita jelaskan, Bu, kalau operasi itu ada secara keilmuan yang terbaik memang operasi umpama. Operasi baiknya operasi itu begini, kekurangannya begini. Selalu kita harus jelaskan seperti itu. Pasien tidak mau, seperti katanya Mbak, pasien tidak mau, Dok, tidak mau operasi, tidak berani lah. Ya, pilihan lainnya adalah non operasi, bisa dengan traksi, bisa dengan pasang gap. Traksi itu diapain, Dok? Misalnya patah tulang di paha, di femur, ditraksi begini, tapi itu lama 3 bulan. Nah, Itu tulangnya bisa nyambung lagi nggak? bisa, cuman kan perlu waktu dia, dan ada risiko tidak nyambung. Nah, seperti itu. Kalau pasang gap bagaimana, Brother? Kalau di tangan misalnya pergelangan masih bisa pasang gap, cuman kan kita harus lihat secara berkala. Nah, kita juga harus jelaskan non operasi baiknya seperti ini. Kekurangannya juga ada. Selalu kita jelaskan dan kita serahkan kepada keluarga Pasien. untuk memilih. Dokter tidak boleh maksa. Oke. Jadi dijelaskan baiknya buruknya gimana. Oke, Seperti Dok, itu. bisa nggak di-spill nih, Dok? Apa itu? Negatif dan positifnya, maksudnya kalau misal nggak dioperasi tuh salah satunya tuh apa sih efeknya? Jadi, kalau positifnya kalau misalkan dia dioperasi akan begini. Iya, kayak gitu. jadi Bisa di-spill? operasi memang tulang diposisikan seanatomis mungkin, itu bagusnya. Kemudian dia lebih cepat bisa melakukan pergerakan. Aktivitas, oke. Misalnya pergelangan tangan patah, jadi operasi pasang pen, luka mungkin sembuh 10 sampai 14 hari, habis itu pasien udah langsung bisa bergerak walaupun belum bisa Itu angkat sembuh, berat. maksudnya bisa kembali seperti semula. Total? Setidaknya pergerakan dulu lah bisa Oke, dia. Kalau baik. kita contoh pergelangan tangan ya. Kalau umpama dia operasi, kekurangannya juga ada. Ada luka, ada pen, ada risiko infeksi, pendarahan, risiko bius, semuanya ada. Saya harus jelaskan itu. Nah, kalau dia memilih tak mau operasi, Dor, saya gap aja. Oke, di pergelangan tangan umpama contoh ini ya. Saya pasangkan gap, boleh. Nyambung sih nyambung dia tulangnya kurang lebih. Cuman ada risiko karena kita pasang gapnya di luar tulang, bisa bergeser dia 2 minggu bengkaknya berkurang, bisa bergeser. Dan juga dalam jangka waktu lama, umpama gap itu kita pakai 6 minggu sampai 8 minggu, pergelangannya kaku dia.
Hitungan yang operasi 6 minggu sampai 8 minggu udah geraknya bisa udah gerak enak ya. sekali. Oke. Nah, ini yang positif baru mulai. Jadi recovery untuk kembali ke pekerjaan itu ya lebih lama. Itu Oke. saja. Cuman kalau pasien sudah kita jelaskan dari awal, paham dan mengerti dan tahu baik dan buruknya, yaitu haknya pasien. Tetap kita bantu, tetap kita lakukan yang terbaik. Seperti itu. Oke, nah ini fenomena di lapangan dokter ya, banyak juga kita menemukan fenomena di lapangan bahwa terkadang mendengar bahwa kasus patah tulang, nah itu mereka karena mungkin faktor apa gitu ya dok ya, misalkan takut dioperasi, yang kedua karena takut biaya ya, karena tidak punya jaminan kesehatan. Nah mereka lebih memilih ke jalan tradisional alias pijat. Itu boleh nggak sih dok? Ya. Kalau menurut dokter Wira? Ya, jadi memang penanganan kalau secara medis penanganan pada tulang itu kalau dia bilang dipijat, nah itu sudah tidak sesuai dengan standar kesehatan. Nanti biasanya yang sering saya temui di lapangan menyisakan gejala sisa gangguan fungsional dan gangguan bentuk. Jadi mungkin bentuknya kurang pas, fungsionalnya juga terganggu. Itu yang paling sering Kenapa saya kok amati. sampai fungsionalnya terganggu? Dok? Jadi memang seperti kita misalnya pasang sederhana lah, pasien tidak mau operasi, pasang gip. Kalau kita di medis kita tentu posisikan walaupun pasang gip, reposisi seoptimal mungkin dan juga pasca dilakukan pemasangan gip, pasien harus dilakukan latihan gerak, fisioterapi kah, latihan gerak tangan minimal siku, bahu sehingga dia tidak kaku. Nah pasca dia pemasangan gip udah dibuka gipnya, kita lanjutkan dengan fisioterapi latihan sehingga, nah itu tahap-tahapan itu yang tidak ada pada penanganan pasien dengan dipijat. Saya kurang tahu juga dilakukan apa, tapi yang sering saya temui bengkok lah, kaku lah, atau Oke. tangannya mengecil kah, dan memang lebih lanjut gangguan fungsional. Seperti itu yang kedepannya bila ya, dilakukan tindakan pijat. Apalagi kalau misalnya patah tulang terbuka, ada lukanya, tidak dilakukan pembersihan sesuai medis, risikonya infeksi sudah banyak yang terjadi. Infeksi sehingga penanganannya jadi panjang jadinya kalau dibawa ke pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalkan orang tersebut memilih pertama ya karena mereka takut dioperasi, mereka memilih jalan dipijat. Nah terus setelah dipijat terjadi keluhan, Nah, iya. setelah pemijatan itu terjadi keluhan di kemudian hari, masih bisa nggak dibantu Ya. oleh medis dok? Tetap yang kita berdasarkan temuan saat itu, umpama dia infeksi, kita lakukan penanganan terhadap infeksi. Di infeksinya dulu ya. Misalnya dia bengkok tulangnya, kita jelaskan ini perlu operasi, mungkin diposisikan di pahat dulu tulang, kita harus jelaskan. Cuman mungkin resikonya adalah gangguan fungsionalnya karena ototnya sudah mengecil. Kalau tulang bisa kita posisikan, kalau otot yang sudah kadung mengkerut, sudah kontraktur istilahnya bahasa medisnya, itu perlu susah sekali Itu untuk ototnya mengecil karena kenapa itu dok? karena dia tidak bergerak. Kan dia mungkin posisi Oke. pijat disuruh diamkan Ya. tangannya, tidak bergerak, mengecil. Kadang-kadang kontraktur namanya. Posisinya menekuk begini jarinya kalau kita pakai contoh di tangan. Nah itu tulangnya sudah benar tapi tangannya ini fungsionalnya itu yang susah Tidak sekali. bisa kembali berfungsi Maka dari dengan itu bagus. sekarang apalagi sudah di era BPJS ya, apalagi udah asuransi lain sudah banyak rumah sakit yang bisa melakukan pelayanan ortopedi dan ya terus kalau syaratnya memenuhi bisa ditanggung BPJS. Ditanggung BPJS. Jadi tidak usah takut. Nggak usah takut. Pokoknya periksa aja Periksa dulu. Oke. Pilihan dokter pasti memberikan pilihan. Oke, dikasih kok Iya. opsi ya dok? Oh, dikasih opsi. Oke. Ya. Oke dok, kita keep dulu ya. Siap. Fans Gema Merdeka jangan kemana-mana dulu. Yuli akan segera kembali. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ya. Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans ya Gema Merdeka masih bersama Ngobras ya, ngobrol bareng sehat yang ditemani bareng Rumah Sakit Bali Mandara, di mana siang hari ini topik yang kita bahas tentang patah tulang apakah boleh dipijat. Nah itu dia jawabannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke ya, jadi fans Gema Merdeka patah tulang itu tidak boleh dipijat ya dok ya. Ya, Oke, terus kalau misalkan patah tulang yang sudah dipijat, nah terus apakah masih bisa itu dilakukan tindakan medis dok? Kalau
Artinya begini, kalau kita kan evaluasi dulu kondisinya saat dia datang, apakah hanya fungsi ototnya bagaimana, tulangnya bagaimana fungsinya, tetap masih kita upayakan yang terbaik yang saat kita temui. Cuman kita harus jelaskan sama kedua keluarga bahwa mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau kita kerjakan di awal. Oke. Itu ada yang pengaruhnya ya, Dok ya? Sangat ada pengaruhnya. Jadi kalau dia delay itu otot sudah mengecil, atrofi karena dia ada kontraktur itu mengkerut ototnya, jadi sendinya susah digerakkan. Tulangnya juga bentuknya sudah berubah, namanya malunion, menyambung, bisa aja dia sudah nyambung tapi posisinya salah. Nah juga dan sendinya sudah kaku, namanya fibrosis ya, kaku seperti itu. Itu yang harus kita jelaskan poinnya. Bisa tapi hasilnya mungkin tidak optimal. Oke, itu ada komplikasinya nggak, Dok? Kalau dipijat ya? Iya. Jadi pada patah bila dilakukan pemijatan itu ada komplikasi segera, ada yang komplikasi lambat. Komplikasi yang segera misalnya adalah gangguan pembuluh darah karena dipijat mungkin dipakai kan yang saya temui kadang pakai karton atau pakai bambu, pakai kayu diikat kerat, mengganggu aliran darah. Bahkan kalau boleh saya cerita dulu waktu saya pendidikan itu saya di Rumah Sakit Sangla itu sudah 1 minggu anaknya, padahal patahnya simpel tidak usah digip itu pasangkan elastik bandit aja sembuh dan tidak usah diapa-apakan. Kan itu dibawa ke tukang pijat dipasangi karton dan bambu. Datang ke waktu saya masih pendidikan sudah hitam tangannya. Sudah hitam karena gangguan pembuluh darah. Oh, kayak dan sudah gitu, Dok ya? Hitam dan berbau. Itu sudah busuk tangannya. Akhirnya itu tulangnya yang berbau. Jaringannya. Akhirnya yang bisa satu-satunya dilakukan adalah amputasi. Waduh. Itu sudah pernah saya lakukan dan makanya saya selalu getol memberikan edukasi seperti ini ke dokter lah dulu atau ke pelayanan kesehatan lah. Dan belum tentu harus dioperasi. Seperti anak ini cuman bandit aja sembuh dia. Sebenarnya. Ya. Karena takut dan lain hal sebagainya. Amputasi. Jadi yang seharusnya hanya simple itu bisa jadi berat dan sampai teramputasi ya, Dok. Diamputasi. Kalau nggak diamputasi nggak ada jalan lain. Kalau tidak diamputasi dia akan infeksi dan mengalami sepsis namanya demam, penurunan kesadaran bisa mengancam nyawa. Nah, itu yang tidak banyak orang tahu. Yang lainnya mungkin bengkok lah dia, itu yang komplikasi lambatnya bengkok, dia gangguan gerak, ya itu. Terus ada Yulia menemukan kasus yang seperti ini, Dok. Betul. Karena kurang lebih ini kebetulan masih ada hubungan keluarga. Itu kurang lebih 20 tahun yang lalu mengalami kecelakaan karena waktu itu belum ada jaminan kesehatan yang kayak sekarang. Nah, jadi karena mungkin tidak berani operasi atau tidak ada biaya. Jadi mengambil jalan pintas dengan cara dipijat. Nah, setelah itu ternyata hasilnya sekarang ini malah kakinya itu jadi panjang sebelah, Dok. Ya. Nah, bisa dibilang kayak pincang gitu. Betul. Itu apa yang menyebabkan kayak itu, Dok? Ya, bisa aja pada saat itu mungkin 20 tahun lalu masih remaja mungkin atau apa, posisi nyambung tapi posisinya yang salah. Atau mungkin dia waktu itu maksudnya posisi salah gimana, Dok? Mungkin dia bengkok atau berputar dia di dalam atau dia waktu itu mungkin patahannya remuk sehingga ya tulangnya memendek gitunya. Ya, itu seperti jadi itu memang begitu ya, Dok? Macam-macam ininya. Komplikasi lambat dari penanganan bukan penanganan medis yang kurang tepat misalnya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ya. Jadi untuk pengobatannya itu tidak tepat ya. Tidak memenuhi standar kesehatan. Nah, itu dia Fansia Gema Merdeka ya. Nah, terus kalau misalkan terapi patah tulang yang dokter tadi kan sempat menyinggung tentang perlu diterapi patah tulang itu ya. Fisioterapi. Ya. Itu bisa pakai jaminan kesehatan nggak, Dok? Ya, kalau penanganan patah tulang ada memang syarat-syaratnya. Itu kalau yang umum kita tahu misalnya BPJS sejauh ini ditanggung. Kalau saya di Bali Mandara khususnya dan di rumah sakit lain rasanya sama. Itu memang penanganan patah tulang memang kalau sudah syaratnya memenuhi ditanggung penuh. Oke, jadi itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya. Oke, nah tulang yang dipijat terus sembuh dan bengkok itu tadi kan sempat dokter bilang tulangnya bengkok ya karena dulunya dia dipijat. Itu bisa diperbaiki lagi nggak, Dok? Ya, tetap kita jelaskan ke keluarga
satu, apakah kondisi saat ini perlu tidak dilakukan tindakan operasi? Itu dulu. Yang kedua, bila perlu dia dilakukan tindakan operasi, kita bisa tidak melakukannya. Kalau memang kita bisa melakukan itu, tentu kita harus jelaskan hasilnya, outcome-nya, fungsionalnya terutama mungkin tidak seoptimal yang dilakukan segera. Supaya keluarga tidak komplain, maunya kembali seperti semula. Nggak Padahal bisa tetap ya, Dok, ya? sudah 6 bulan umpama. Wah, ini kita harus jelaskan di sana. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kompleks sekali pada tulangnya, mungkin saya harus rujuk ke fasilitas kesehatan, ya, misalnya ke Rumah Sakit Sanglah. Di sana guru-guru saya yang langsung mengerjakan. Oke, Seperti itu. Jadi itu ya. harus dijelaskan baik ke keluarga. Seperti itu. Oke, dari tadi kita kan ngomongin tentang patah tulang yang nggak boleh dipijat ya, Dok ya. Iya. Nah, sekarang kembali lagi, kalau misalkan terjadi patah tulang terus dioperasi. Nah, setelah dioperasi itu bagaimana hasilnya, Dok? Apa bisa kembali normal seperti sebelumnya atau ya ada beberapa perbedaan sedikit kayak gitu, Dok? Jadi goalnya kalau kita ngomong operasi ini ya, bukan yang lain. Kalau goalnya operasi memang pasien itu tulang diposisikan seanatomis mungkin dan kembali fungsional lebih optimal. Tentu habis operasi bukan berarti pasien itu habis operasi langsung tidak ada perawatan lagi, tidak. Harus ada fisioterapi, itu wajib untuk mengembalikan fungsionalnya pasien. Ya, yang kalau penanganannya benar dan nutrisi pasien baik, sudah dilakukan latihan, biasanya 80-90% pasti pulih dia. Oke, Nah, 80 cuman sampai memang 90%. pas saya harus jelaskan ke keluarga kalau ada yang hasilnya baik sama kembali seperti semula banyak. Cuman ada pasti gejala sisa. Oke. Mungkin agak kaku sedikit. Kalau patahnya di dekat sendi itu harus kita jelaskan. Butuh berapa waktu lama tuh, Dok, untuk proses penyembuhan? Nah, kalau di operasi? daerah tangan, daerah atas sampai tangan sampai jari itu tulang nyambung biasanya 2 bulan. 2 bulan Tapi ya. bisa lebih lama kalau misalnya patahnya remuk, patah tulang terbuka, habis itu orang patah tua. tulang terbuka itu seperti apa, Dok? Patah tulang tua, mohon izin, patah tulang ada lukanya dan itu terjadi pada saat trauma. Lukanya di tulang. Enggak, artinya dia patah, ada luka di daerah patahnya itu. Jadi area yang patah tuh Terbuka, terekspos lah dengan udara. Kelihatan lah ya, Kelihatan gitu ya. tulangnya modelnya seperti itulah. Ngeri. Langsung di jalan misalnya langsung, ya itu pada tulang terbuka. Itu mungkin resikonya lebih lama sembuhnya. Orang tua lebih lama lagi. Kalau daerah kaki, nah itu biasanya 3 bulan. 3 bulan. 3-4 bulan. Cuman kan setiap orang, saya harus jelaskan ke setiap pasien itu bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Beda ya. Penyembuhannya itu sangat berbeda sekali. Oke. Banyak faktor dia. Oke, dokter kita keep dulu Nggih. karena ada yang mau lewat ya. Fansia Gema Merdeka, kita akan segera kembali dan Yulia menantikan gabungan Anda. Silakan di 08155800977 untuk yang pengen bertanya tentang patah tulang ini ya. Oke, Yulia akan segera kembali tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fansia Gema Merdeka. Sangat menarik sekali topik kita siang hari ini dan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk ya di 08155800977. Masih bersama ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara ya. Oke, Dokter Wira, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang semakin menarik saja. Nggak terasa ya kita sudah 45 menit berjalan dari jam 1 siang. Oke, Fansia Gema Merdeka, kembali Yulia akan bertanya-tanya lagi tentang patah tulang apakah boleh dipijat ya. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan panjang lebar ternyata dipijat patah tulang tuh nggak boleh ya, Fanstia ya. Oke, Dok, untuk pertanyaan yang berikutnya, setelah tadi kan kita juga membicarakan tentang operasi patah tulang ya, Dok ya. Nah, kalau dioperasi itu berarti dipasang pen ya, Dok ya. Pasang ya, pen ya. Pen itu berarti tujuannya untuk menyambung gitu. Ya, jadi pen itu mempertahankan posisi yang sudah seanatomis mungkin lah. Pada tulang kita operasi, posisikan yang terbaik, kita pegang dengan pen itu berupa plat dan skru. Jadi itu, ada Dok? plat itu seperti lempengannya dan ada bautnya. Oh, pen itu ada bautnya. Tapi juga ada namanya masyarakat umum, pen itu semuanya yang ada bautnya. Tapi kadang-kadang pen bisa juga berupa seperti kawat, namanya wire. Nah, Kisner wire namanya itu mungkin Yang kelihatan tuh ya, Dok ya. iya, implan wire itu kawat itu bisa di dalam dia, bisa juga ditaruh di luar. Yang ditaruh di luar mungkin biasanya dokter yang memasang akan nyabut itu kurang lebih ya 6-8 minggu dicabut, 1 bulan bisa dicabut. Itu pasiennya boleh nyebut sendiri nggak, Dok? Apa harus dokter? Sebaiknya ke
pelayanan kesehatan karena kan ya, nyabut itu Kan harus kelihatan ya dok ya kayak kawat ngantil biasanya gitu ya. dibungkus dan itu harus dibersihkan dulu supaya tidak infeksi dia dan tidak ada berdarah seperti itu. Oke. Ya. Dok, kalau boleh tahu pen itu bahannya dari apa sih dok? Pen itu macam-macam, ada yang umum adalah yang stainless. Umum tuh yang seperti apa? Dok? Yang umum kita pakai biasanya itu yang stainless, ada yang titanium. Titanium. Dari bahannya sementara seperti itu. Ya. Kalau dari kegunaannya mana yang lebih bagus? Kan tergantung. Kalau misalnya saya sehari-hari juga menggunakan pen yang stainless saja, Yang stainless. dan itu masih membuat tulang itu nyambung. Gede nggak sih dok pen itu dok? Nah, enggak sampai teraba ke gini enggak sih, kecuali orangnya kurus sekali. Nah, kalau yang titanium biasanya kita gunakan karena dia lebih kuat untuk mengunci patahan itu aja. Itu Oke. aja sih artinya. Tapi dari tulangnya nyambung sama semuanya. Pasien saya juga pakai yang stainless aman-aman aja, nyambung-nyambung aja. Nyambung-nyambung aja ya. Ya. Kalau misalkan pasang pen itu waktunya sampai berapa lama dok? Biasanya tulang itu di 1 tahun tulang itu akan mengalami yang namanya remodeling dia. Kita lihat rongsen pasiennya sudah tidak sakit dan juga rongsennya sudah menyatu dia. Nah, pada saat itu kalau di ekstremitas atas biasanya kalau tidak dibuka sebenarnya tidak apa-apa. Indikasi buka pen sebenarnya infeksi dan pennya patah. Oke. Tapi Ada pen yang patah bisa, di dalam dok? Bisa karena Itu kenapa, benturan dok? atau apa dia Oke, bisa. oke. Tetapi kalau dia tidak ada keluhan tapi pasiennya ingin dibuka, nah itu haknya pasien. Kita harus ini kan dia fasilitasi kalau seperti itu. Dan Oke. di awal kita harus jelasin ini pen yang permanen misalnya atau ini yang dicabut nanti. Pasti dokter yang mengoperasi pasti sudah menjelaskan. Pasti akan menjelaskan. Pasti ya? sudah dijelaskan. Oke, kalau misalkan pen yang dipasang itu berarti semuanya nggak harus dilepas gitu dok ya? Ya, kalau yang di daerah kaki terutama ada pen yang di dalam sumsum tulangnya. Ada pen yang di dinding tulangnya dia nempel, ditempelkan. Oh, beda-beda ya, dok? Beda. Nanti pasti kalau dioperasi pasti dijelaskan sama dokter. Yang di dinding tulang misalnya daerah kaki itu dia 1 tahun tulang itu nyambung. Jadi kalau tetap dia dipakai itu pennya secara teori dikatakan bahwa berat bebannya tubuh itu yang di kaki ya, kita ngomong di kaki itu di handle sama pennya. Oke. Jadi tulangnya dia menjadi sedikit osteoporosis dia, justru mudah patah jadinya. Jarak kaki nih. Nah, karena kan kita jalan pakai kaki, berat badan itu di kaki. Sebaiknya dibuka saja. Biasanya pen yang di dinding. Kalau pen yang di dalam sumsum masuk ke dalam sumsum tulang di tengah itu, biasanya tidak dibuka. Oke, banyak orang yang bilang katanya kalau misalkan ada pen di dalam tubuhnya, kalau misalkan ada petir itu bahaya katanya. Benar nggak sih? Dok? Tidak ada, sejauh ini banyak sekali orang dipasang pen, satu pun tidak ada yang disambar petir. Kecuali dia memang di tengah lapangan dan gerimis, ya mungkin. Oke. Jadi itu hanya isu-isu Mitos, belaka ya, mitos ya. saja ya dok ya. Oke, dok kita keep dulu karena ada Ya. yang mau lewat ya, fans Setia Gema Terima Merdeka. kasih. Oke, langsung saja. Oke, kita putarkan lagu dulu. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansia Gema Merdeka masih diajak ngobras ya siang hari ini, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara ya. Oke, baik dokter, setelah tadi panjang lebar dijelaskan ya berapa lama pen yang bisa dipasang, boleh dicabut atau enggak. Kalau menurut dokter sendiri gimana dok? Seharusnya atau sebaiknya itu kalau ada pemasangan pen itu sebaiknya mau dicabut apa enggak? Sebenarnya kalau kita harus jelaskan indikasi buka pen, misalnya infeksi atau pennya patah atau bautnya longgar, itu kita buka saja. Oke. Tapi kalau misalnya pasiennya ingin buka pen, itu haknya pasien. Saya harus Oke. jelaskan, itu haknya Tapi ibu. nggak bahaya ya dok ya? Tetap, Kalau nah dibuka ya? kalau pennya dibuka biasanya tetap kita buka pen itu, dan kita harus kan di tempatnya pen buka itu ada lubang-lubang itu, tempat bautnya itu harus hati-hati dulu bergerak atau apa, Oke. kurang lebih 2-3 minggu lah. Nah, kalau di kaki biasanya saya suruh pakai tongkat dulu biar aman. Tetap Oke. ada risiko patah. Tapi sejauh ini orang buka pen tidak ada sama sekali yang Yang penting, patah. Kecuali setelah waktunya jatuh dibuka ya, ya. kecuali sudah harusnya buka setahun. Oke. Kecuali dia jatuh lagi. Oke. Nah.
Baik, dokter langsung saja nih karena di sesi yang terakhir ya waktunya sudah mepet banget ya. Sebenarnya kurang ya waktu 1 jam. Iya. Iya dokter, ada pertanyaan yang sudah masuk ya. Yulia bacakan dulu. Ini pertanyaannya dari Mbok Rai. Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik dokter ya. Jadi Mbok Rai ini mengalami patah tulang. Sudah lama nih dok, beberapa tahun yang lalu. Ya sekarang kakinya itu sebenarnya nggak kuat untuk jalan. Nah tapi karena keadaan ya harus gimana lagi kan gitu. Dulu kejadiannya tidak ada luka, tapi patah biasa, nggak remuk. Nah biji lututnya itu bergeser dok. Nah itu dia keluhannya. Iya. Terus jadi patahnya di seputaran paha di atas lutut itu. Persendian Iya. lepas biasa, biji lutut bergeser. Operasi ya? Dioperasi? Enggak, Ada operasi? enggak. Nah ini ada terusannya ternyata nih. Oh, Oke, jadi terus Mbok Rainya itu cari ke tukang pijat ya. Obat dia waktu itu dipijat. Nah itu ternyata dibilang sudah tumbuh daging karena itu dah. Kalau waktu itu saya kan tidak lihat rongsennya, mungkin apa sempat dirongsen apa enggak, mungkin enggak dijelaskan Sepertinya ya. enggak, ya, Sepertinya enggak, hanya dibilang ini patah gitu. Tapi situ mungkin penanganan. Kalau lihat ibunya bisa jalan, berarti ya mungkin waktu itu patah tapi nyambung dengan posisi yang kurang pas, namanya Maksudnya malunion. nyambung sendirian ya. Nyambung dengan sendirian, sendirinya ya. tapi posisinya enggak pas, makanya namanya malunion. Jalannya enggak kuat apa segala macam. Bisa juga dia dulu mungkin patahnya simple terus nyambung, itu mungkin dibilang sudah tumbuh daging, saya nggak tahu ininya maksudnya. Tetapi ototnya dan sendi lututnya itu kaku, kurang fisioterapi atau apa sehingga menyebabkan gangguan gerak, nyeri saat berjalan, tidak kuat jalan jauh, misalnya seperti itu. Nah yang sebaiknya dilakukan saat ini adalah diperiksakan ke layanan kesehatan, biar supaya dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan X-ray. Ini apa problemnya? Apakah mungkin bisa aja dulu nggak ada patah, mungkin cedera ini cuman karena nggak bergerak selama dalam jangka waktu lama, mengecil lah ototnya. Sekarang mungkin mengalami osteoartritis. Kalau saya tidak tahu umurnya berapa. Nah, apakah cuma osteoartritis di lutut aja, apa malunion, apa bentuk tulangnya yang kurang pas? Nah itu harus diperiksa ke dokter ortopedi. Oke, jadi jawabannya Mbak Rai harus periksa ke dokter ya. Ya, Oke, jadi serahkan dan sama dokter ya. X-ray, ya. Di X-ray ya dok ya, di ronsen pemeriksaan kayak fisik, gitu ya. Oke, pertanyaan lagi nih dok. Dok, kalau misalkan setelah lepas pen, apakah tulang tersebut bisa patah lagi? Tetap apabila setelah buka pen, biasanya dokter pasti yang membuka pasti sudah mewarning, Bu, kalau di tangan hati-hati bergerak dulu, Bu. Karena kan tetap secara logika ya, pen itu ada bautnya, di tempatnya baut itu pasti masih lobang-lobang dia. Dan dokter yang membuka pen itu pasti sudah memastikan tulang itu nyambung. Oke. Nah, dalam jangka waktu 2-3 minggu, pasien hati-hati bergerak lah. Kalau kaki dia pakai tongkat dulu sementara. Kita harus jelaskan seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan pasien jatuh lagi, kecelakaan lagi, tetap ada risiko dia patah. Oke. Nah, seperti itu. Iya, jadi tetap ada resiko ya. Yang penting hati-hati ya. Iya. Oke, terus ada lagi pertanyaan, kalau kita nggak ke rumah sakit, nggak dipijat juga, apa yang akan terjadi dokter? Jadi nggak diapa-apain gitu dok? Nah, jadinya kan tidak tahu problem utamanya apa. Apakah hanya soft tissue aja, jaringan lunak aja, otot dan ligamen saja? Apakah dia ada cedera pada tulang? Makanya yang harus dilakukan adalah dipastikan dulu. Apalagi sekarang sudah pelayanan kesehatan di Bali sudah di mana-mana ada. Ya segera ke tempat pelayanan kesehatan tuh, paling tidak ke rumah sakit karena ada rongsennya. Dipastikan dulu dan ketemu dokter. Nah, pasti sudah bisa, kalau ortopedi lebih bagus sehingga bisa langsung dijelaskan. Kalau memang tidak patah tulang, hanya otot jaringan lunak saja, mungkin hanya diberikan obat nyeri, ya disuruh kompres dingin dan fisioterapi. Jadi jangan takut nanti periksa operasi, jangan. Oke, jadi jangan takut ya. Ini ada bukan pertanyaan sih, informasi kesehatan yang sangat bagus untuk masyarakat ketahui, untuk tidak salah mengambil tindakan kalau terjadi patah tulang pada bagian tubuhnya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ini ada juga yang gabungan dari Dokter Juanda Medan, jauh sekali terima ya. kasih. Terima kasih Fans Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 2. Untuk di session yang terakhir, Yulia memberikan kesempatan kepada dokter untuk memberikan closing statement tentang patah tulang ini kepada Fans Setia Gema Merdeka. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi sesuai topiknya, patah tulang apakah boleh dipijat? Saya sangat menghimbau bagi pendengar,
apapun cederanya segera ke tempat layanan kesehatan. Boleh puskesmas, boleh klinik, atau ke rumah sakit, ke dokter ortopedi kalau cedera di ekstremitas. Seperti itu aja sehingga mendapat penjelasan yang lengkap dan penanganan yang terbaik. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas waktunya Ya. dan semoga bermanfaat buat fans setia Gema Merdeka ya. Kalau misalkan kita menemukan kasus yang seperti ini, jadinya kita paling tidak kita sudah tahu apa yang harus kita ambil langkah pertamanya ya. Baik dokter, sehat selalu dan sampai jumpa di topik yang berikutnya ya. Ya. Fans setia Gema Merdeka, sampai di sini dulu ngobrol kita hari ini di edisi hari Kamis yang manis ya, 18 April 2024. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ulang bertugas. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye.